Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memimpin jalannya presentasi mengenai standar profesi bidan yang telah disusun oleh kelompok kami dari kelas D4 Sarjana Terapan Kebidanan. Materi yang pertama mengenai standar profesi kebidanan akan dibahas oleh Cagia. Kepada Cagia, saya persilakan. Sekarang saya akan membahas mengenai standar profesi bidan. Standar adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai standar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Penentuan standar profesi selalu berkaitan erat dengan situasi dan kondisi dari tempat standar profesi itu berlaku. Dalam melakukan tugasnya, bidan wajib memenuhi standar profesi sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.07-Menkes/320/2020 tentang standar profesi bidan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan memutuskan bahwa standar profesi bidan terdiri atas standar kompetensi dan kode etik profesi. Selanjutnya yang kelompok kami akan bahas mengenai kompetensi dan kode etik yang akan dibacakan oleh rekan-rekan yang lain. Selanjutnya mengenai profesi bidan, kompetensi profesi bidan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Silakan kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi profesi bidan. Jadi standar kompetensi bidan yang disusun ini itu merupakan penyempurnaan dari standar kompetensi bidan dan ruang lingkup praktik kebidanan. Jadi standar profesi bidan ini disusun berdasarkan body of knowledge, falsafah dan paradigma pelayanan kebidanan serta pola hubungan kemitraan atau partnership bidan dan perempuan yang berfokus pada kebutuhan perempuan. Ada apa aja sih kompetensi bidan, kompetensi profesi bidan itu? Yang pertama ada area etik, legal, dan keselamatan klien. Jadi itu tuh bidan tuh bisa memiliki perilaku profesional, terus mematuhi aspek etik legal dalam praktik kebidanan, menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya, lalu menjaga keselamatan klien dalam praktik kebidanan, rapikan seperti itu. Lalu next B. Nah, kompetensi ini tuh mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika kebidanan, kelegalan, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk mewujudkan profesional bidan. Nah, diharapkan juga dalam etik legal dan kesehatan klien ini, bidan mampu berperilaku sesuai kode etik bidan dan pandai menempatkan diri pada kondisi dan situasi berbeda, lalu bekerja sesuai standar pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan, bersikap adil pada semua pihak yang berinteraksi dengan bidan, khususnya klien yaitu perempuan, bayi, balita, dan anak prasekolah. Lalu juga ada menghormati mitra kerja yang memiliki kelebihan dan menghargai setiap pihak yang memiliki keterbatasan. Yang terakhir ada menyadari keterbatasan diri sehingga terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi lain. Nah, di sini juga ada kasus untuk mewakili kompetensi bidan sesuai etik. Ini ada linknya, bisa dibuka atau kita buka aja atau gimana? Rup? Dilanjut aja mungkin, dibacain aja. Oh ya, oke.
Nah, di sini ada kasus tentang seorang bidan yang bernama Nur Laila menjadi bidan apung di daerah Pulau Seribu yang sudah bekerja selama 8 tahun lebih. Dan walaupun keselamatan dirinya terancam, karena itu tuh termasuk kerjaan yang cukup berbahaya, tetapi bidan Nur Laila itu tetap kompeten dan profesional mengemban amanahnya, bekerja sama dengan tenaga medis lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik demi masyarakat sejahtera dan mengutamakan keselamatan pasien. Nah, tujuannya itu menjadi bidan apung untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Pulau Seribu. Kalau misalnya ini ada linknya, silakan ditonton aja ya nanti. Bisa next aja sekarang. Nah, yang kedua ada area komunikasi efektif. Di sini tuh berharapnya itu bidan tuh dapat berkomunikasi dengan perempuan dan anggota keluarganya, berkomunikasi dengan masyarakat, lalu berkomunikasi dengan rekan sejawat, berkomunikasi dengan profesi lain dan tim kesehatan lain, yang terakhir ada berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya. Next. Nah, kompetensi ini itu mengharapkan bidan mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat dalam bentuk anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan rujukan. Nah, dalam rangka ini memenuhi kebutuhan klien dan menjaga mutu pelayanan kebidanan. Nah, dalam area komunikatif efektif ini, bidan menjadi mampu memahami dan menyusun serta melaksanakan edukasi kepada perempuan, orang tua, bayi, balita, dan anak prasekolah, serta remaja perempuan tentang gangguan atau masalah kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta menghindari kecacatan ibu hamil dan bayi baru lahir. Lalu selanjutnya ada bidan mampu memberikan informasi tentang pilihan pelayanan dan memperlakukan klien sebagai mitra sejajar, jadi setara dalam meminta persetujuan untuk memutuskan suatu tindakan. Selanjutnya, nah di sini juga ada kasus ya, dibacakan saja. Jadi ada seorang bidan yang bernama Bidan Dian yang melakukan penyuluhan mengenai pengetahuan gizi seimbang pada anak dengan mempunyai tujuan memperbaiki dan meningkatkan kesehatan anak di masa perkembangan. Nah, bidan tersebut itu melakukan penyuluhan menggunakan komunikasi efektif dengan menggunakan sumber yang sangat jelas gitu. Cara penyampaian dapat mudah dipahami juga dengan menggunakan konten yang kreatif juga untuk menarik perhatian agar komunikan itu bisa paham dan tertarik untuk mendalami gizi pada anak. Nah, yang ketiga ada area pengembangan diri dan profesionalisme. Di sini itu berharapnya itu bidan tuh bisa bersikap mawas diri. Lalu yang selanjutnya dapat melakukan pengembangan diri sebagai bidan yang profesional. Lalu ada menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menunjang praktik kebidanan dalam rangka pencapaian kualitas kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Bisa di next. Nah, di sini juga ada kompetensi inti dari area pengembangan diri dan profesionalisme itu ada mengharapkan bidan mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran meningkatkan kemampuan profesional, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki. Nah, bidan juga senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku lingkup. Nah, di sini, sebentar ya. Dalam area pengembangan diri dan profesionalisme ini mengharapkan bidan itu mampu menyesuaikan keterbatasan kemampuan yang berkaitan dengan praktik kebidanan, lalu bidan mampu menunjukkan kecerdasan spiritual dan emosional dalam kehidupan sehari-hari dan praktik kebidanan. Lalu ada menerima kritikan dan menjadikannya sebagai masukan untuk membangun dirinya pelayanan dalam praktik kebidanan. Lalu ada membina hubungan interpersonal dalam lingkungan pelayanan, praktik kebidanan, dan tim kesehatan serta lintas program dan lintas sektor. Lalu yang terakhir ada melakukan refleksi terhadap pengalaman praktik pelayanan kehidupan yang telah dilakukan. Bisa next. Nah, di sini juga ada kasus ya.
dibacakan saja. Ada seorang bidan bernama Bidan Hindun yang menjadi fasilitator bersama moderator mengenai perjalanan panjang yang dilalui menjadi seorang bidan. Nah, dalam wawancara tersebut itu bidan tersebut menerapkan sistem belajar sepanjang hayat gitu. Jadi agar bisa bersaing dalam era revolusi industri dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia, lalu menjadikan masyarakat yang sejahtera dan terjamin kesehatannya. Agar lebih jelasnya nanti PPT ini bisa dibuka ya, bisa dibuka lagi, lalu lewat aja soalnya tadi ini harusnya di next aja. Maaf, Ruby, di next aja itu biar. Nah, ini ada. Nah, ini sekarang bagian teman saya, rekan-rekan saya yang lain, silakan. Di sini saya akan membahas tentang landasan ilmiah praktik kebidanan. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas dan tanggap budaya sesuai ruang lingkup asuhan. Yang pertama, kepada bayi baru lahir. Apa itu bayi baru lahir atau neonatus? Menurut Rudolph tahun 2015, neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan. Ciri-ciri neonatus yaitu memiliki berat badan 2.700 sampai 4.000 gram, panjangnya 48 sampai 53 cm. Lalu untuk bayi, balita, dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium. Next. Pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, dan seksualitas perempuan. Bidan juga memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan penanganan situasi kegawat daruratan dan sistem rujukan. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat melakukan keterampilan dasar praktis klinis kebidanan. Next. Ini ada contoh kasusnya ya. Ia mengaku pasien dengan bayi kembar yang ditanganinya bukan pasien yang memeriksakan kehamilan rutin di tempat praktiknya. Namun saat persalinan, pasien tersebut datang ke tempat praktiknya sudah dengan posisi mau melahirkan dan dalam keadaan sudah bukan lengkap. Dan Bidan Sugiyarti siap siaga menolong persalinannya. Karena jika dirujuk di rumah sakit takut melahirkan di jalan. Lalu yang kelima ada area keterampilan klinis dalam praktik kebidanan. Yang pertama, kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir atau neonatus, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Yang kedua, kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita, dan anak prasekolah, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Terus yang ketiga ada kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Yang keempat ada kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada masa sebelum hamil. Memiliki keterampilan untuk memberikan pelayanan ANC komprehensif untuk memaksimalkan kesehatan ibu hamil dan janin serta asuhan kegawat daruratan dan rujukan. Lalu kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu bersalin, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pasca keguguran, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu nifas, kondisi gawat darurat, dan rujukan. Lalu kemampuan melakukan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada masa antara, pada masa klimakterium, pada pelayanan keluarga berencana, lalu pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan dalam praktik klinis kebidanan. Selanjutnya. Ini ada contoh kasusnya.
Dilanjut ke poin ke-6 untuk standar kompetensi, yaitu promosi kesehatan dan konseling. Area atau ruang lingkup dari poin ini adalah yang pertama, memiliki kemampuan untuk merancang kegiatan promosi kesehatan reproduksi pada perempuan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengembangkan program KIE dan konseling kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan. Lanjut. Kompetensi inti ini bukan penjabaran dari poin yang ke-6 ini, yaitu mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan perempuan dan anak dalam bentuk-bentuk edukasi dan konseling masalah-masalah kesehatan khususnya dalam bidang reproduksi perempuan. Lanjut. Nah, ini di antara kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan bidan, yaitu menganalisis masalah kesehatan masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan profesi terkait, memotivasi keluarga dan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatannya, memahami dan melakukan teknik penyuluhan dan konseling dalam lingkup pelayanan kebidanan. Yang selanjutnya, merancang media promosi kesehatan dan konseling untuk perencanaan kehamilan yang sehat, persiapan persalinan dan kelahiran, antisipasi kegawat daruratan dan persiapan menjadi orang tua. Dan yang kelima, mengembangkan potensi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang konsep kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya kebidanan. Selanjutnya, memiliki kemampuan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan dan strategi pelayanan kebidanan pada perempuan, bayi, dan anak. Mampu menjadi role model dan agen perubahan di masyarakat, khususnya dalam kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Memiliki kemampuan menjalin jejaring lintas program dan lintas sektor. Dan terakhir, mampu menerapkan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, untuk kompetensi inti, mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan, sehingga mampu menetapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Dan selanjutnya, ini ada lulusan bidan diharapkan mampu untuk mengembangkan kerjasama lintas program dan lintas sektor tingkat nasional, regional, maupun lokal, mengidentifikasi potensi dalam upaya pergerakan peran serta masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kebidanan, menganalisis peluang dan dalam meningkatkan profesionalitas bidan, mengembangkan manajemen mutu pelayanan kesehatan dan atau kebidanan, mengelola pelayanan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Selanjutnya, contoh kasus dari poin ke-7 ini. Mungkin aku ngambil dari salah satu perguruan tinggi, yaitu Stikes Dharma Husada Bandung. Ada salah satu penggagasnya, yaitu Ibu Dr. Hajah Suryani Surpadan, Dr. Anda MM. Nah, beliau ini merupakan sesepuh bidan di Jawa Barat yang beliau pernah memimpin di IBI wilayah Jawa Barat selama 2 periode. Dan selain itu, beliau juga menggagas adanya Stikes Dharma Husada Bandung. Tidak berhenti di situ, beliau pun aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, bahkan turun langsung melalui API atau Aliansi Pita Putih Indonesia, IBI Jawa Barat, dan lain-lain. Dan di tengah semua kesibukannya pun, beliau tidak lupa untuk menuntut ilmu dengan mengambil doktoral di Pasca Sarjana UGM atau Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2009. Dan di tahun yang sama pun beliau mendapatkan penghargaan Kartini Awards atas semua pengabdian dan karyanya. Nah, dengan ini terlihat bahwasannya beliau memiliki kemampuan atau kompetensi manajemen dan kepemimpinan yang baik. Mungkin itu 7 dari kompetensi bidan yang harus dimiliki. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai kode etik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kode etik profesi bidan. Selanjutnya, Bi. Pengertian etika. Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dr. Andes O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, Dr. Andes Sidi Gajalba, dalam sistematika filsafat etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik buruknya sejauh yang dapat ditemukan oleh akal.
Yang ketiga, Dr. Andes H. Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selanjutnya, macam-macam etika. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia, apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Etika secara umum dapat dibagi menjadi yang pertama etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika, dan prinsip moral dalam menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kode etik profesi, di mana kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja, menurut Undang-Undang No. 8 Pokok-Pokok Kepegawaian. Lalu, etika profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh tertua adalah Sumpah Hippocrates, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hippocrates adalah dokter Yunani kuno yang digelari Bapak Ilmu Kedokteran. Beliau hidup dalam abad ke-5 sebelum Masehi. Menurut ahli-ahli sejarah, belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hippocrates sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tria. Dan yang selanjutnya dan terakhir ada tujuan dan profesi kode etik bidan. Yang pertama, tujuan kode etik profesi bidan untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, untuk tujuannya agar mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, tujuan kode etik profesi adalah untuk menentukan baku standarnya sendiri. Dan selanjutnya, fungsi dari kode etik profesi yang pertama ada memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Selanjutnya, nah, sebagai seorang bidan, kita harus melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan standar kompetensi. Bidan juga harus melaksanakan kode etik profesi, yaitu standar perilaku, kinerja, dan etika untuk perawat dan bidan. Standar kompetensi yang dibutuhkan bidan
dibagi menjadi 4 bidang yang dikenal secara formal sebagai domain, yaitu praktik kebidanan yang efektif, praktik profesional dan beretika, mengembangkan praktik kebidanan mandiri, dan mencapai pelayanan yang berkualitas melalui evaluasi dan penelitian. Nah, jadi etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya, pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional seperti IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan. Dan selanjutnya untuk rekan-rekan yang lain yang jika ingin bertanya, dapat langsung ditanyakan saja di list, lalu diberikan ke kelompok kami agar bisa langsung dijawab. Sekian dari kelompok kami yang telah memaparkan kode etik profesi kebidanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.